kemudian apa namanya, operasi itu juga ada macam-macam ya, terus hukum-hukum himpunan yang kemarin Anda sempat juga carikan contohnya itu ya. Kemudian dari situ terus ada pembuktian, proposisi kan ya, proposisi himpunan gitu ya, ada berbagai macam cara, ada yang pakai pembuktian dengan diagram Venn, ada yang pembuktian dengan, apa namanya, tabel keanggotaan ya, terus ada pembuktian dengan, eee, definisi gitu ya, terus ada pembuktian dengan teori-teori hukum himpunan ya, yang ada 4. Nah, nanti semisal soalnya disuruh membuktikan proposisi himpunan, itu ya kalau memang dia mintanya untuk dibuktikan menggunakan metode tertentu ya harus bisa. Misalnya buktikan, apakah, ini benar misalnya sebagian kiri dengan bagian kanan menggunakan, eee, metode misalnya tabel keanggotaan ya, Anda harus gunakan tabel keanggotaan ya. Kalau disuruh menggunakan, pembuktian dengan teori himpunan, ya berarti harus dibuktikan, dengan teori-teori himpunan yang dipakai, sehingga nanti sampailah ke pembuktian yang sebelah kanan. Jangan kalau disuruh A pakainya B gitu ya. Nah, contohnya. Kalau memang di soal tidak ada disebutkan harus pakai metode tertentu, ya berarti boleh pakai metode apapun. Seperti itu. Ya, terus kalau disuruhnya pakai apa, tabel keanggotaan tadi ya, dan, definisi misalnya. Tapi kalau definisi kemungkinan sih tidak ya, karena itu ke matematika abstrak. Nah, itu yang kemarin lebih ke situ ya, yang nanti perlu dipelajari. Berarti kan Anda harus menguasai seluruh teori-teori himpunan kan ya, bukan hukum-hukum himpunan, maaf, yang ada 11 lebih itu, dan nanti yang mana yang digunakan untuk membuktikan, kan gitu. Nah, itu yang pertama, itu nggak bisa dihafal juga ya, itu kita harus pahami dari A ke B, dari B ke C, dan seterusnya itu, oh ada persamaannya ini, berarti ini bisa dipakai untuk ini. Nah itu, bisanya, untuk digunakan kalau, memang Anda sering mengerjakan latihan soal, gitu, dari situ. Makanya di sini soalnya nggak apa-apa banyak, supaya Anda juga lebih paham. Ketika Anda dapat teori saja, mungkin ya paham sekilas gitu ya. Tapi kalau sudah mengerjakan soal, pasti tentu saja lebih berbeda pemahamannya. Sudah langsung implementasi soalnya kan gitu ya. Terus ada beberapa contoh teori ya di soal itu banyak yang pakai sudah implementasi ke soal-soal cerita ya, ada inklusi eksklusi ya, salah satunya banyak diterapkan di soal-soal itu. Nanti mungkin saja ketika kuis atau UTS saya ngambil dari situ ya, tinggal saya ganti angkanya misalnya, atau, tema yang sama lah, tapi ya cuma dibedain kalimatnya. Nah, itu jangan sampai Anda nggak bisa, karena, saya sudah berikan latihannya dan Anda di sini tidak, bertanya toh, berarti sudah banyak ya yang bisa gitu ya. Saya anggapannya begitu loh, ya. Bukan terus nanti jawabannya sama semua juga, bisa itu ya bisa dengan pemahamannya masing-masing. Tapi bukan terus jawabannya sama semua, nggak mungkin orang itu menjawab itu sama semua, karena dari cara dia berpikir sudah beda, cara dia menulis sudah beda, cara dia menggunakan bahasa beda, mentranslate dari bahasa ke buku atau ke catatan juga beda, menuliskan simbol juga beda, meletakkan posisi angkanya di mana, simbolnya di mana juga nggak mungkin sama persis, ya kan? Dari situ kan sudah kelihatan perilakunya. Jadi boleh kalian kerja sama, oke, tapi ya dilihat lagi gitu loh, ditelaah lagi terus dituliskan lagi, bukan terus jiplak-plak gitu ya. Nah, itu kebiasaannya. Ya yang kurang berpikir panjang lah, disangkanya dosennya nanti nggak meriksa atau apa. Kalaupun misalnya kita meriksa, ya kita meriksa, tetapi kadang kita juga tahu ya, cuman kadang kita juga berpikir kok, disimpan aja gitu. Cuman pada akhirnya ya nanti pas apa, nilai akhir juga ya akan terbukti juga sih. Karena kan dari UTS dan UAS itu, sebenarnya dari 2 soal aja sudah kelihatan toh kemampuannya. Tapi kalau Anda bisa mengikuti dan mengerjakan itu secara individu, maksudnya dengan, usaha, ya pasti nilai UTS UAS-nya juga sudah sesuai juga dengan apa yang, kalian usahakan. Biasanya sesuai, apa yang kita kerjakan, nah itu biasanya kita dapat. Jadi kalau tugas, bagus-bagus gitu tapi UTS UAS-nya jeblok itu juga nggak mungkin bisa dapat nilainya A kan gitu. Ya atau, tugasnya kira-kira dilihat kok sama-sama terus, nah itu kan
Saya kan membuat tugas itu hampir setiap minggu. Jadi saya kurang lebih ya paling tahulah gitu. Nggak ada ya, jadi ya yang bertanya ya, saya anggap ini udah tahu semua nih berarti. Nggak ada yang bertanya lagi. Kalau tidak ada, berarti saya lanjutkan materinya. Minggu kemarin kan sampai himpunan ya, sudah selesai materi himpunan, terus kita lanjut ke relasi dan fungsi. Nah, di bukunya si Renaldi Munir ini ada di halaman 97 yang sudah saya share kemarin. Nah, di sini judulnya memang matriks relasi dan fungsi, tetapi matriksnya kita cut karena sudah Anda dapatkan di semester sebelumnya ya, di mata kuliah matematika informatika. Jadi ini relasi dan fungsi saja. Nah, matriksnya kan isinya sama juga ya, tentang matriks, operasi matriks, sifat-sifat matriks, inverse, transpose, determinan, dan lain-lain ya, itu matriks. Kita masuk langsung ke relasi saja di sini, di halaman 101. Nah, perhatikan ya, relasi. Relasi di sini sebenarnya muncul akibat dari proses atau operasi dua himpunan atau lebih. Gitu. Irisan gabungan itu kita sebut sebagai operasi. Tetapi kalau yang ada satu operasi namanya kartesian kemarin, masih ingat ya, pas kita belajar himpunan, operasi perkalian kartesian. Nah, itu menghasilkan himpunan pasangan berurut, ya kan? Jadi dari dua himpunan, terus kita kalikan kartesian, hasilnya kan menghasilkan himpunan pasangan berurut ya kemarin. Kalau kita punya dua himpunan, yang satu jumlah himpunannya 3, yang satu misalnya 4 anggotanya, berarti nanti kita menghasilkan pasangan berurut sebanyak 12. Karena kemarin untuk mendapatkan jumlah pasangan berurutnya tinggal dihitung kardinalitas himpunan A dikali kardinalitas himpunan B. Itu ya yang sebelumnya saya ingatkan. Nah, relasi ini muncul ketika ada pasangan berurut tadi. Gitu. Secara logika, kita punya himpunan A nih sendiri, punya himpunan B sendiri. Kita misalnya kita angkat ke masalah nyata. Himpunan A di sini terdiri dari nama anak, misalnya Ani, Budi, Ayu. Himpunan B adalah nama ibu. Jadi himpunan anak dan himpunan ibu. Himpunan ibu berarti misalnya Yuni, Lesti, misalnya Widya, misalnya. Nah, kalau kita kalikan kartesian, berarti setiap anak dia bisa memasangkan dirinya ke tiga ibunya, ketiga ibu yang berbeda toh. Secara kartesian kan begitu. Jadi ada tiga, kalau tiga berarti kan ada 9 pasangan terurutnya. Jadi nanti 3 anak dengan 3 ibu ini akan menghasilkan 9 pasangan terurut. Nah, tetapi apakah benar satu anak mempunyai 3 ibu? Benar nggak? Kalau dari kartesian kan semuanya kan dituliskan toh pasangannya, tetapi kalau kita bicara relasinya antara ibu dan anak, apakah mungkin satu anak punya 3 ibu? Kan enggak ya. Kalau relasinya A anaknya B, A anaknya B. Kan tadi A anak, himpunan anak, B himpunan ibu. Enggak mungkin kan anaknya si A ini punya ibu 3. Nah, kalau dari secara kartesian dia harus dituliskan semua. Nah, tetapi ketika kita bicara ini anggotanya kok ada yang nggak masuk kan gitu. Kok ada satu anak punya 3 ibu, padahal relasinya dia relasi A adalah anaknya B, gitu. A adalah anaknya B. Nggak mungkin A dia mempunyai hubungan 3 kali. Kan ibunya cuma satu pasti. Nah, sehingga kan nggak semuanya bisa kita ambil dari 9 hubungan tadi. Cuma yang memang mempunyai hubungan anak dan ibu. Jadi belum tentu semuanya itu menjadi relasi kan gitu ya. Nah, itulah yang disebut relasi. Jadi relasi ini adalah subsetnya hasil hasil apa? Pasangan terurut kartesian tadi yang ada definisinya. Ya definisinya apa? Definisi relasi ini tadi contohnya adalah A anaknya B. Berarti kan tidak semua pasangan berurut yang kita dapat dari himpunan A dan B tadi itu sebagai definisi dari relasi yang kita maksud. Cuman yang mengandung relasi memang dia anaknya B. Gitu. Paham nggak? Sehingga relasi ini subsetnya hasil pasangan terurut kartesian. Tetapi dia lebih spesifik. Gitu.
Tergantung relasinya relasi apa. Tidak semuanya relasi itu adalah anggota dari semua relasi itu anggota dari Kartesian, tetapi belum tentu semua anggota itu masuk sebagai relasi. Makanya di sini kita dapat di sini R adalah selalu subsetnya A cross B, atau artinya hasil Kartesiannya A dan B. Gitu. Untuk semua hal apapun itu, kalau kita punya himpunan A dan B, kita kartesiankan, nanti relasinya kita bisa ngambil dari hasil yang dikartesiankan itu, tetapi dia biasanya lebih sedikit karena tergantung definisi relasinya apa. Itu ya. Nah, ini untuk rumus secara umumnya, A kali B atau A cross B ini adalah kartesiannya, sedangkan R ini nanti yang kita sebut dengan relasi yang sudah didefinisikan secara spesifik tadi. Kita simbolkan dengan R. Jadi R anggota dari A cross B. Nah, kemudian penyimbolannya bisa dituliskan seperti ini. Ini artinya A, B, kan himpunan pasangan berurut anggota R ya, yang tadi yang ada hubungan relasinya. Berarti dia anggotanya R. Kalau dia masuk sebagai pasangan anak dan ibu, berarti dia anggotanya R. Kalau tidak, ya berarti bukan anggotanya R. Nah, ini bisa dituliskan juga seperti ini. A, R, B. Ini artinya A, B ada relasinya R. Sedangkan kalau A tidak punya relasi dengan B, ya dia nanti A R coret B. Ini simbol yang sering digunakan. Nah, kemudian A itu kita sebut dengan domain, B itu kita sebut dengan kodomain atau daerah asal dan daerah hasil. Itu ya relasi. Nah, contoh lagi ini 3.11. Misalnya himpunan A 3 nih, Amir, Budi, Cecep. Himpunan B ini adalah nama kode mata kuliah ya. Jadi ini mahasiswanya, ini adalah kode mata kuliahnya. Kalau kita kalikan dengan Kartesian, ada berapa Kartesian yang muncul di sini? Ada 12. Karena di sini 3, di sini 4. Kalau kita mau jabarkan, ya ini jadi yang di bawah ini ada 12. Ya kan? Total keseluruhannya. Kalau kita mau tuliskan seluruh pasangan terurut dari himpunan A dan himpunan B. Nah, sekarang kita kasih relasinya. Relasinya kira-kira apa ya? Misalnya mahasiswa yang sangat menyukai mata kuliah A adalah mahasiswa yang sangat menyukai mata kuliah di himpunan B. Atau apa gimana ya? Pokoknya artinya mata kuliah itu sangat disukai A gitu. Jadi hanya relasi yang masuk yaitu hanya hubungan mahasiswa dengan mata kuliah yang paling disukainya gitu. Apa tuh relasinya? Relasi mata kuliah yang paling disukai ya. A sangat menyukai mata kuliah B gitu aja. Itu relasinya. Nah, berarti kan belum tentu semuanya masuk toh. Memang betul Amir dia mengambil 4 mata kuliah. Budi juga, Cecep juga secara keseluruhan terdata semua. Tetapi belum tentu Amir menyukai semua mata kuliah itu. Nah, kalau kita bikin relasi adalah A sangat menyukai mata kuliah B, berarti kita belum tentu bisa masukin semuanya, tergantung yang dia suka. Nah, sehingga dalam hal ini misalnya yang diambil Amir suka dengan IF251, IF323. Budi suka dengan IF221 dengan IF251. Cecep suka hanya dengan IF323. Nah, berarti yang lainnya berarti si Amir, Budi sama Cecep nggak terlalu suka sama mata kuliah itu. Nah, kalau kita ambil relasinya adalah mata kuliah yang disukai mereka, berarti ya cuma ini relasi, himpunan relasinya. Kalau kita bikin relasinya yang tidak disukai, ya berarti selain ini kan gitu. Jadi dalam satu himpunan yang dibentuk oleh perkalian Kartesian, itu kita bisa menghasilkan relasi-relasi yang berbeda. Gitu. Ya contohnya lagi misalnya kalian mahasiswa di dalam kelas mat diskrit dan otomata ya. Berarti kan kalau saya punya satu himpunannya, misalnya himpunannya 2 nih, satu mahasiswa, yang satu himpunan mata kuliah, mat diskrit dan otomata. Ceritanya ini 2 ya, 2 mata kuliah, mat diskrit 1, otomata 1. Nah, kalau kita mau totalkan Kartesiannya, kalau mahasiswanya ada 50, mata kuliahnya 2, berarti ada berapa total jumlah hasil pasangan terurutnya? Berapa?
Berapa? Berapa, Mas, Mbak? Halo? Kok nggak ada suara? Waduh, nggak ada orang ini ya? Berarti saya lanjut nggak nih? Lanjut, Bu. Berapa yang tadi belum ditanya, belum dijawab? Kalau ada 50 orang, terus ada mata kuliahnya 2, berarti total pasangan terurutnya ada berapa? 100 bukan, Bu? Ya, betul, 100. Karena kartesian yang saya tanya. Nah, kalau relasinya mahasiswa yang menyukai mata kuliah diskrit, nah belum tentu 100 kan relasinya. Kalau relasinya mahasiswa yang menyukai mata kuliah otomata, belum tentu juga 100. Nah, jadi ada relasi itu dia untuk menspesifikasi sesuatu yang mungkin lebih kecil ya lingkupnya daripada seluruh. Jadi kalau Cartesian itu istilahnya universe-nya atau semestanya, nah si relasi ini subsetnya gitu. Ya, bisa ya dipahami. Nah, ini juga ada contoh lagi nih, misalnya ya, misalnya 2, 3, 4 yang satu P-nya. Kok dia kehilang. Ada contoh lagi nih, halaman selanjutnya. P-nya 234, Q-nya 248, 9, 15. Yang satu 3, yang satu 5. Berarti kan harusnya ada 15 ya untuk pasangan terurut kartesiannya. Tetapi di sini relasinya didefinisikan P habis membagi Q. P habis membagi Q. Berarti kan belum tentu semuanya habis P habis membagi Q kan? Contoh, 2 habis membagi 2, betul. 2 habis membagi 4, betul. 2 habis membagi 5, betul. 2 habis nggak membagi 9? Enggak, kan sisa 1. Ya toh? 2 juga tidak habis membagi 15. Sehingga yang kita masukkan cuma 2,2, 2,4, 2,8 di sini. Di sini 2,2, 2,4, 2,8, tapi 2,9 dan 2,15-nya tidak masuk karena dia tidak habis membagi Q. Begitu juga yang 3. 3 dengan 2 kan tidak habis, 3 dengan 4 tidak habis, 3 dengan 8 tidak habis, 3 dengan 9 habis, 3 dengan 15 habis. Jadi kita masukkan yang 39 dan 315. Yang 4 membagi habis membagi 2. 4 habis membagi 2. Enggak. Ya, 4 habis membagi 4. Bisa, Ya, Bu. 4 habis membagi 8. Ya. Yang 9 dan 15 kan tidak ya, jadi dia sisa. Nah, berarti tidak semua pasangan terurutnya itu habis ya, P habis membagi Q. Yang kita masukkan sebagai relasi himpunannya ya cuma yang sesuai dengan definisinya. Ya, tetapi tetap R ini adalah subsetnya si semua total pasangan terurutnya tadi. Gitu. Itu namanya relasi. Ya. Jadi dia harus ada definisinya. Definisinya apa dulu? Dari total kartesiannya itu, terus relasinya ini relasi apa dulu gitu. Dari sisi abstrak tuh tadi sudah ya, misalnya P habis membagi Q, dari sisi kehidupan nyata ya yang seperti tadi itu yang hubungan mahasiswa dengan kode mata kuliahnya. Dalam kehidupan sehari-hari kan sebenarnya kita gunakan juga gitu loh. Mungkin dalam proses mungkin untuk proses perekapan data yang lebih spesifik ya, misalnya datanya banyak gitu, maksudnya misalnya karyawan perempuan dan laki-laki yang umurnya sekian misalnya. Terus dari situ lebih dispesifikkan lagi, misalnya umur dengan karyawan misalnya yang diambil cuma laki-lakinya saja gitu ya, yang umurnya sekian misalnya, itu kan juga mungkin masih lebih ini ya, masih sangat sederhana banget sih memang. Cuman ini kan teori atau ide-ide dasar yang terus dikembangkan. Jadi munculnya relasi ini kan akhirnya sebagai tombak atau sebagai awalan dari algoritma atau teori-teori yang lebih tinggi gitu dalam penentuan kasus-kasus yang lebih kompleks juga ya. Ya itu namanya relasi.
Nah, kemudian itu tadi definisi relasi. Kemudian ada yang namanya penyajian. Penyajian itu berarti cara penggambaran atau penulisan relasi. Bisa seperti ini namanya kan juga penggambaran ya. Ini kan berarti seperti enumerasi toh. Penulisannya seperti enumerasi, himpunan. Relasi ini ya himpunan. Ya kan? Karena di dalam relasi ini tidak ada anggota yang sama. Jadi relasi ini subset dari himpunan. Karena apa? Karena dia bagian dari hasil operasi kartesiannya himpunan. Jadi relasi ini juga himpunan gitu. Nah, jadi bisa dituliskan dengan cara enumerasi seperti ini, atau yang kedua bisa juga menggunakan diagram panah seperti ini. Ini artinya kalau ini tadi kasusnya yang mahasiswa, yang ini mata kuliah, berarti yang punya relasi yang digambarkan anak panahnya. Kalau yang nggak punya ya nggak usah. Ini namanya domain, ini namanya kodomain. Ya, mudah ya. Yang ini juga sama, yang tadi ini kasusnya P habis membagi Q, ini adalah P-nya, ini Q-nya, berarti yang digambarkan anak panahnya yang punya hubungan P habis membagi Q. Kalau yang tidak, ya tidak usah. Gitu. Ya, ini cara penggambaran diagram panah. Kemudian cara ini ada sedikit tambahan, kalau dia relasinya terhadap dirinya sendiri, berarti kartesiannya kan terhadap diri sendiri itu dibolehkan ya. Jadi tidak harus himpunan ini boleh kembar. Artinya ini tetap dua himpunan, tetapi himpunan ini boleh kembar yang dioperasikan, dikardinalitaskan. Berarti kalau dikardinalitasnya adalah himpunannya kembar, kok kardinalitas kartesian, maaf. Kalau dioperasikan kartesian itu himpunannya kembar, berarti maka nanti ya hasilnya akan menghasilkan kardinalitasnya dikuadratkan aja ya. Kalau 5 ya berarti kan 25 kalau dia kembar. Nah, tinggal dijabarkan. Gitu. Itu dibolehkan ya. Jadi dibolehkan dua yang dilakukan operasi kartesian itu boleh dua himpunan yang berbeda boleh, atau dua himpunan yang kembar juga boleh. Itu kalau ini tadi kembar. Terus tadi penyajian sudah ya dengan yang enumerasi atau dengan diagram panah. Terus yang ketiga dengan tabel. Nah, dengan tabel berarti nanti seperti ini penggambarannya. Ini yang sebelah kiri ini domain, ini sebelah kanan kodomain. Nah, kalau kita gabungkan setiap baris itu dia terhubung satu relasi. Artinya Amir menyukai mata kuliah ini gitu ya. Budi menyukai mata kuliah ini dan seterusnya. Nah, inilah yang kita sebut dengan relasi itu kenapa disebut dengan biner. Relasinya itu bersifat biner, relasi biner karena dia mempunyai tepat satu pasangan di sini. Jadi semuanya mempunyai relasinya satu-satu. Jadi baris dan kolomnya ini sama jumlahnya. Kalau barisnya lebih sedikit atau kolomnya lebih sedikit atau lebih banyak, maka dia tidak biner. Ini juga sama ya, pasti yang kiri dan kanan itu sama. Ini cara penulisan saja dengan tabel. Kemudian dengan matriks ya. Jadi ada dengan enumerasi, dengan diagram panah, dengan tabel, dan dengan matriks. Nah, kalau dengan matriks, kalian kan sudah pernah belajar matriks ya, bentuknya saya rasa sudah nggak asing lagi. Kita tahu matriks itu digambarkan berdasarkan jumlah baris dan kolom ya. Jadi ordo, M kali N, M itu baris, N itu kolom. Nah, kenapa relasi bisa digambarkan dengan matriks ya? Karena relasi kan tadi mengandung himpunan A dan himpunan B yang kita kalikan dengan kartesian sehingga dia menghasilkan pasangan berurut. Nah, kalau kita anggaplah himpunan A-nya itu sebagai baris, himpunan B-nya sebagai kolom, kan dia pasti menghasilkan elemen-elemen yang di dalam matriksnya ini kan hasil pasangan terurutnya. Gitu. Jadi A1 dengan B1 berarti kan jadi pasangan terurut A1, B1. A1 dengan B2 jadi A1, B2. Kan begitu kalau kartesian. Jadi cocok perkalian kartesian direpresentasikan dengan matriks. Sudah pas gitu. Jumlahnya antara himpunan A dan himpunan B atau kardinalitas A itu menjadi baris, jumlah baris, kardinalitas B itu menjadi jumlah kolom. Kalau himpunannya A3, himpunan B5, berarti nanti jadi matriks 3 kali 5. Kan gitu. Yang di dalam ini berarti tinggal diisikan pasangan berurutnya aja, sebanyak 15. Contohnya gitu.
Itu kalau kita bicara Kartesian. Nah, kalau kita bicara relasi, tadi kan relasi sebagian sub himpunan ya, atau himpunan bagian dari Kartesian, atau himpunan bagian dari pasangan terurut yang diperoleh dari operasi Kartesian. Nah, berarti nanti kalau yang kita representasikan itu relasinya, nanti kita tinggal memasukkan nilai 0 dan 1. Kalau tadi Kartesian itu seluruhnya, jadi kalau tadi kan A-nya 3, B-nya 5 kan jadi 15 tuh. Barisnya 3, kolomnya 5. Jadi 15. Berarti baris 3, kolom 5, itu matriks 3 kali 5. Nah, kalau kita mau isikan relasinya, tergantung nanti kan relasinya apa. Nah, kalau dia yang punya relasi berarti dikasih angka 1 di selnya, sedangkan kalau yang nggak punya relasi dikasih angka 0. Jadi contohnya seperti ini. Ini tadi yang contoh mata kuliah tadi, Amir, Budi, Cecep. Nah, si Amir kan dia sebenarnya kan kalau Kartesiannya dia ada 12, gitu. Jadi kan kita bikin dulu tuh matriks, berarti 3 kali 4 kan, selnya ada 12. Tetapi yang kita isi angka 1 itu cuma yang ada relasinya. Kan nggak semuanya Amir suka tadi mata kuliahnya. Cuman Amir suka 2 tadi. Amir suka dengan yang IF221 IF251 sama IF323. Makanya yang diisi, yang isinya 1 ada di baris 1 kolom 2 sama baris 1 kolom 4 gitu. Yang Budi dia yang disuka cuma yang IF221 sama IF251. Makanya yang diisi 1 cuma yang baris 2 kolom 1 dan baris 2 kolom 2. Dan yang Cecep tadi yang disuka cuma yang IF323. Makanya yang di sini diisi cuman yang 1 cuma yang baris 3 kolom 4. Nah, jadi untuk merepresentasikan relasi dalam bentuk matriks, cukuplah nanti bikin matriks sesuai jumlah himpunan dikali kardinalitas himpunan A dan kardinalitas himpunan B sebagai baris dan kolom. Nah, kemudian yang diisikan, yang dinilai 1 itu yang ada relasinya saja, selebihnya 0. Jadi dia menjadi matriks 01. Matriks satuan ya, istilahnya di sini matriks satuan. Ya, kalau direpresentasikan dalam bentuk matriks, nih relasi ini jadi matriks satuan. Bisa dipahami sampai sini? Nah, selanjutnya yang ini juga sama. Kalau ini tadi yang contoh kedua nih, yang habis dibagi tadi, ini juga sama kan, yang habis dibagi tadi bilangannya 3 sama 5 ya. Jadi 15 toh, barisnya 3, kolomnya kan ada 5. Nah, yang diisi 1, cuma yang punya relasi habis dibagi aja. Kalau yang nggak punya, ya berarti nggak usah. Kayak contohnya ini kan, tadi berapa ya? 2, 3, berapa ya? Nah, yang 00 di sini kenapa dia enggak? Karena kan, ini ya, ini dikasih keterangan sih di sini 2, 3, A3, 4, berarti ini ya, 2, ini 3, ini 4. Ini B1, coba sebentar saya kasih tambahan keterangan. Oh, nggak mau ya, diprotek. Dia nggak mau nambah, munculkan komen di sini. Oke, di sini adalah angka 2, 3, 4, yang di sini B1, 2, ini 4, ini 8, ini 9, ini 15, ini keterangannya ada di sini. Nah, kenapa ini enggak? Karena ini kan hubungannya 2 dengan 9. Ini kan 2 dengan 15. Jadi ini tidak masuk ke relasi habis dibagi. Makanya dia 0 di sini. Sedangkan yang 22, 2,4, 2,8 yang ini. Makanya dia ditulis angka 1. Dan seterusnya. Gitu ya. Jadi hanya yang ada satunya, hanya yang punya relasi yang ditulis 1. Dan seterusnya. Yang ini juga sama. Nah, itu representasi menggunakan matriks. Lanjut representasi menggunakan graf. Nah, grafnya ini graf berarah karena dia mempunyai arah. Kenapa dia punya arah? Karena dalam relasi antara A terhadap D, B dengan B terhadap A ini belum tentu sama. Ya. Belum tentu sama. Beda kalimat relasi definisinya beda. Kayak misalnya tadi A2 habis membagi 4. Ya toh? Kalau kita balik kan kalimat relasinya beda. Bukan 4 habis membagi 2 kan nggak bisa toh. Tapi mungkin 4 kelipatannya 2. Nah, jadi sifatnya pasangan berurut ini tidak komutatif. Nah, kalau dia tidak komutatif, kalau nggak dikasih arah nanti bolak-balik kan dianggap sama. Sehingga dia harus dikasih arah.
Jadi kalau contohnya misalnya yang ini, dari A ke B, ini kan ada hubungan ya. Kalau ini kita sebut vertex ya, titiknya, A, B, C, D-nya kita sebut vertex, sedangkan ini garis anak panahnya, garisnya ini yang menghubungkan relasinya, dan anak panahnya ini berarti menyatakan A-nya ini di depan, berarti yang dituju ini yang berarti yang di belakang. Sehingga kalau yang ini berarti ada relasi A ke B, A, B ada. Terus kalau yang ini berarti B, A juga ada. Makanya ini dituliskan di sini A, B, B, A. Nah, A, A ini harusnya ada di sini ya, cuma kayaknya kurang nih, kurang gambar. Ini harusnya ada loop di sini. Kalau dia ke dirinya sendiri, relasinya berarti nanti gambarnya menggunakan loop seperti yang ini. Jadi dia muter ke dirinya sendiri. Karena dia menuju ke dirinya sendiri. Terus B, A, ini tadi sudah. Terus B, C, berarti yang ke sini. Terus B, D. Nah, ini B, D ada anak panah menuju D. Terus D, B. Terus C, A, dan terakhir C, D. Nah, kalau dia gambarnya seperti ini, kita bisa definisikan himpunan relasi R itu terdiri dari pasangan berurut ini berdasarkan gambar ini. Yang nomor B juga sama. Ini kan 2,2, ini 3,3, ini 2,4 ke arah 4 soalnya, 2,8, 3,9 sama 3 ke dirinya sendiri. Jadi bisa digunakan juga graf berarah. Nah, nanti kalau kita sudah masuk otomata, kita banyak menggunakan graf-graf seperti ini dalam proses pembelajarannya. Dan lain lagi, selanjutnya lagi kalau nanti Anda dapat di semester atas, graf berarah ini sangat banyak digunakan dalam penggambaran ya, apapun itu. Mungkin dalam penggunaan perencanaan desain itu kan pasti Anda menggunakan grafik kan ya, terutama yang ada arahnya, mungkin kayak semacam rute gitu ya. Kalau di atas semester atas, Anda kan sudah merancang aplikasi. Aplikasinya misalnya menggunakan algoritma apa? Misalnya aplikasi pariwisata, ya promosi pariwisata misalnya. Tapi di dalamnya kan kalau informatika harus ditambahkan metode kan, atau teknologi tertentu. Misalnya selain Anda mempromosikan pariwisata di sebuah daerah tertentu dengan membuatkan aplikasi webnya, nah berarti web itu juga harus ditambahkan metode apa nih yang bisa diterapkan. Misalnya penentuan rute terdekat dari satu titik tertentu misalnya. Ya, menggunakan apa? Misalnya algoritma apa? Pemrograman dinamis bisa. Terus Dijkstra juga bisa. Nah, ketika kita bicara masalah metode atau algoritma seperti Dijkstra, pemrograman dinamis, itu kan algoritmanya bekerja kan mempunyai langkah-langkah ya, mempunyai step-step algoritma kan flowchart-nya itu ada. Nah, kalau kita bicaranya rute, berarti kan kalau dia mau memperingkas bukan memperingkas meminimalkan jarak, berarti kan dia harus menggambarkan lokasi. Nah, algoritmanya ini bekerja, dia tidak bisa terus ngambil langsung dari gambar peta gitu ya. Nah, pasti dari peta itu terus disederhanakan menggunakan graf berarah ini. Ada titik yang menyatakan awal, ada tujuan, dan ada arahnya. Kalau kita bicara rute kan pasti harus ada arahnya. Nah, salah satunya juga nanti misalnya ke arah sana bisa nanti untuk algoritma-algoritma tertentu yang memang membutuhkan arah dan graf. Gitu. Dalam desain apa namanya jaringan juga bisa juga ya. Nanti tergantunglah mata kuliahnya kira-kira membahas apa. Mungkin secara tidak langsung Anda sudah menggunakan graf berarah ini gitu. Ternyata itu yang digunakan adalah teori graf berarah. Ya cuman kita di sini bicara teorinya ya yang sangat luas yang bisa dikembangkan kemana-mana gitu ya. Dan mungkin lebih secara teori saja. Kalau nanti sudah ke atas itu lebih ke implementasinya. Dan ternyata relasi ini kan juga terhubung juga. Kalau kita bicara jarak, berarti kan relasinya adalah tujuan, toh relasinya kan dari A ke B kan berarti bisa melakukan atau mendefinisikan relasinya itu bisa menjadi tujuannya gitu. Itu kan juga relasi. Berarti dia punya hubungan. Kalau mau ke B itu lewat A dulu kan gitu. Kalau nggak ada hubungan ya berarti nggak ada hubungannya dari tempat A ke B itu nggak bisa dilewati kan gitu. Itu juga sebuah relasi. Nah, ini tadi ya disebut dengan loop ya, kalau dia kembali ke relasinya ke dirinya sendiri.
Oke, representasi selanjutnya, oh sudah habis. Jadi ini ada, saya himpun lagi, ada 4 representasi relasi. Yang pertama enumerasi, itu seperti ini, seperti biasa ya himpunan, didetailkan. Yang kedua menggunakan diagram anak panah. Yang ketiga menggunakan tabel. Yang keempat menggunakan matriks. Dan yang kelima menggunakan graf berarah. Nah ini kalau Anda ketemu di beberapa materi atau mata kuliah atau apapun, yaitu namanya gambar dari relasi gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Representasi relasi dan apa tadi definisi relasi. Jadi relasi itu adalah hasil pasangan berurut ya yang diambil dari perkalian kartesian. Nah, bisa saja pasangan berurut kartesian itu sendiri, bisa juga subsetnya. Ya, tapi kebanyakan biasa subsetnya. Ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ke relasi inversi. Nah, relasi inversi ini sebenarnya inverse relasi. Inverse itu kan kebalikan ya. Kalau Anda dulu belajar inverse di matriks, ada kan inverse matriks ya. Berarti kan kebalikannya, matriks kebalikannya gitu. Kalau kita punya matriks A dikali A inverse itu kan 01 toh, matriks 01 toh, itu kan artinya A inverse-nya itu kebalikannya matriks A. Kalau kita bicara apa namanya? turunan dan integral itu dua-duanya saling kebalikannya. Kalau kita turunkan x kuadrat kan 2x. Kalau 2x kita integralkan kan x kuadrat. Jadi hasil dari turunan itu adalah soalnya integral dan kebalikannya. Jadi mereka berdua ini tidak bisa dipisahkan. Mereka saling berkaitan, berkebalikan. Kalau dulu sebenarnya kalkulus sama integral itu yang menemukan integral duluan penemunya. Tetapi turunan kenapa dikasihkan duluan? Karena dia cenderung lebih mudah dipahami dan mudah untuk mendefinisikan integralnya. Nah, padahal sebenarnya itu dulu. Nah, integral dan turunan ini dia soulmate, nggak bisa dipisahkan. Ada turunan, pasti ada integral. Kalau kalian ngerjain integral, pasti di dalamnya ada turunan. Ya. Nah, itu. Itu inverse, jadi kebalikan. Sama dengan relasi. Relasi juga punya kebalikan. Nah, kebalikan relasi itu seperti ini. Langsung aja ke sini. Kalau secara linguistik misalnya, relasi lebih besar berarti inverse-nya kebalikannya lebih kecil. Kalau relasi lebih tua berarti inverse-nya relasinya lebih mudah dan seterusnya. Jadi lawannya ya. Bukan lawannya ya. Kebalikannya ya, kebalikannya. Mungkin kalau lawan kurang tepat kebalikannya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kita punya relasi itu B, A, maka nanti R inverse-nya itu A, B. Ini simbolnya sama seperti yang lain, pangkat min 1. Jadi kalau nanti kita punya contohnya sini langsung, kita kan punya P habis membagi Q kan ini ya, yang tadi di atas sudah dijelaskan. Himpunan R-nya kan ini. Kalau kita mau cari R inverse-nya gimana, Bu? Oh ya tinggal dibalik aja anggotanya ini jadi yang tadinya A, B jadi B, A. Jadi nanti R inverse-nya itu 2,2, 4,2, 4,4, 8,2, 8,4, 9,3, 15,3. Nah, ini R inverse-nya. Tinggal membalik pasangan berurut yang tadinya A, B jadi B, A. Totalnya tetap sama. Kalau tadinya di sini 7 R-nya, nanti R inverse-nya juga dia tetap 7. Yang berbeda cuman pasangan di dalamnya itu jadi berkebalikan susunannya gitu. Ya, itu mudah sekali. Kalau kita bicara dari sisi definisinya ya tinggal kita sesuaikan aja. Kalau yang R ini adalah P habis membagi Q, yang ini kan nggak cocok dong P habis membagi Q, tetapi justru malah Q adalah kelipatan dari P. Karena Q-nya kan sudah ada di depan ya, sudah dipindah ke depan, jadi Q adalah kelipatan dari P. Nah, itu kalau kita mau bicara definisinya. Kalau dari sisi anggotanya, tinggal dibalik posisinya aja. Itu namanya inverse relasi. Ini kalau pakai enumerasi. Kalau pakai matriks, seandainya matriksnya seandainya relasinya dalam bentuk matriks, berarti kan misalnya seperti ini nih, relasinya sudah dibentuk seperti ini. Yang tadi itu kan kalau yang satu-satu berarti ada relasi, kalau yang nol kan nggak ada. Nah, kalau kita mau cari inverse-nya, kita tinggal transpose saja.
Makanya tadi sebelum materi ini kan di atas ada materi matriks ya, karena dalam sisi penulisan ternyata relasi juga membutuhkan definisi matriks. Makanya ini sudah ada transpose karena dianggap transpose sudah diberikan di materi sebelumnya. Kalau Anda kan sudah di matematika di mata kuliah sebelumnya. Nah, jadi kalau pakai matriks relasinya untuk mencari inverse-nya kita tinggal transposkan. Yang tadinya baris jadi kolom, yang tadinya kolom jadi baris. Inilah hasil inverse-nya si matriks representasi relasinya. Tinggal ditukar aja kayak transpose itu. Mau seperti apapun jumlah baris dan kolom ya tetap ditranspose. Itu cara pencarian inverse baik dari sisi enumerasi maupun dari sisi matriks. Bisa ya? Ada pertanyaan nggak nih? Sampai sini. Tidak ada? Belum. Oke. Jadi itu tadi inverse ya. Perhatikan inverse, terus penyajian matriks. Terus yang selanjutnya ini sudah masuk ke operasi. Operasi relasi. Kan kalau minggu lalu ada operasi himpunan ya. Ada irisan, ada gabungan, ada selisih, ada beda setangkup, gitu. Nah, karena relasi ini tadi adalah juga sebuah himpunan pasangan terurut kan relasi itu, ya enggak? Berarti dia juga mengikuti operasi yang ada pada himpunan. Karena relasi ini adalah subsetnya himpunan. Relasi subsetnya himpunan terurut dari Kartesian itu kan, dan asalnya kan dari proses perkalian dari dua himpunan dan menghasilkan himpunan pasangan berurut. Jadi ya relasi ini juga mempunyai operasi yang sama dengan operasi pada himpunan, yaitu gabungan, irisan, selisih, dan beda setangkup. Cara pencariannya sama persis. Nah, misalnya, saya punya himpunan A, A, B, C, berarti kan 3 nih, himpunan B, A, B, C, D. Nah, berarti kan ada 12 pasangan terurut ya. Tapi di sini relasi yang diambil enggak semuanya, cuman R1 misalnya yang diambil ini, relasinya misalnya terserah gitu ya. Yang R2 misalnya yang ini. Jadi relasi 1 A, A, B, B, C, C, relasi 2 A, 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 B, A, C, A, D. Nah, yang kita operasikan itu bukan himpunannya lagi loh. Kalau himpunannya lagi kan yang kayak kemarin. Nah, yang kita operasikan ini R1 sama R2-nya. Jadi kombinasi relasi itu operasi terhadap relasinya. Kan dalam satu pasangan terurut bisa R-nya bisa macam-macam, tergantung definisi relasinya. Nah, di sini kebetulan ada 2. Nah, inilah yang kita operasikan R1 dengan R2. Nah, mulai dari irisan. R1 irisan R2 ya berarti tinggal diambil yang kembarnya sama dengan himpunan. Jadi yang kembar apa? A, A dengan A, A. Berarti hasil irisannya A, A. Kalau gabungan berarti kita gabungkan semuanya, tapi yang kembar kita tulis satu kali kan? Jadi gabungannya A, B, B, C, C, AB, AC, AD. Sini. Yang ketiga, selisihnya. R1 dikurangi R2. Nah, berarti R1 yang tidak ada di R2. Yang R1 yang tidak ada di R2 kan ABB sama CC toh? Sini. R2 dikurangi R1 berarti R2 yang tidak ada di R1. R2 yang tidak ada di R1 kan AB, AC, AD. Sini. R1 beda setangkup R2. Kemarin beda setangkup kan lawannya irisan kan? Kalau irisannya AA berarti beda setangkup tuh sisanya. Kalau kita gambar pakai diagram Venn kan yang irisan tuh yang diarsir di tengah tuh. Kalau yang dia beda setangkup berarti yang putihnya itu seluruhnya. Berarti sisanya AA yaitu BBCC, AB, AC, AD. Gitu. Nah, ini saya rasa sangat mudah karena sama persis dengan operasi-operasi pada himpunan. Cara pencariannya. Baik irisan, gabungan, selisih, dan beda setangkup. Itu ya. Untuk yang kombinasi relasi atau operasi relasi. Nah, kalau dia berupa enumerasi, nanti boleh proses pencariannya langsung saja. Kalau misalnya nanti dalam bentuk matriks, tadi kan representasinya himpunan bisa dalam bentuk matriks ya. Nah, berarti nanti operasinya kita tulis seperti ini. Kalau irisan jadi MR1, V terbalik MR2, kalau gabungan jadi MR1, V, MR2. Ini proses penulisan dari sisi matriksnya. Nah, sekarang kita contoh kalau yang pakai matriks, misalnya R1, R2-nya sudah didefinisikan jadi bentuk matriks nih. R1 kan relasi yang pertama tadi ini nih, 3 kali 3, R2 juga 3 kali 3. Nah, berarti kalau kita mau cari irisan atau gabungan dari R1 dan R2, tinggal kita kerjain aja. Berarti MR1
gabung MR2, maka nanti yang R1 ini digabungkan dengan R2 untuk setiap selnya. Jadi kayak matriks penjumlahan yang kita jumlahkan kan cuma yang sel-sel satu-satu dengan sel satu-satu sebelahnya kan gitu ya. Tetapi ini bukan dijumlah, tapi digabung. Kalau digabung berarti diambil yang terbesar. Berarti ini 1 dengan 0, yang terbesar kan tulis 1 di sini. 0 dengan 1, 1. 0 dengan 0, 0. 1 dengan 0, 1. 0 dengan 1, 1, 1 dengan 1, 1, 1 dengan 1, 1, 1 dengan 0, 1, 0 dengan 0, 0. Nah, ini adalah hasil gabungan dari R1 dan R2. Kalau dari sisi matriks. Kalau dari irisan, tulisannya nanti seperti ini kan tadi ya. Berarti sama dengan sel 1 dengan sel satunya, tetapi diiriskan. Kalau diiriskan, berarti dicari yang terkecil. Ya, berarti 1 dengan 0 yang terkecil berapa? 0. Berarti tulis di sini 0. Dan seterusnya sampai 0 dengan 0, berarti diambil ya 0. Nah, ini hasil gabungan dan irisan dari dua matriks relasi di atas. Bisa sampai sini? Udah ya? Gabungan dan irisan. Jadi nggak sama dengan penjumlahan ya, karena operasinya dia bukan operasi plus, tapi operasi gabung dan irisan, bedanya di situ. Tapi prosesnya hampir sama. Cuman akuisisinya dia nggak ditambah gitu, tapi dicari gabungannya dan irisan. Nah, itu namanya operasinya. Kemudian komposisi. Komposisi ini nanti mengkomposisikan dua buah relasi atau lebih yang nanti bisa menghasilkan satu pasangan terurut relasi yang berbeda. Tapi kita gabung dari dua relasi yang sudah ada. Cuman nanti syaratnya kenapa dia bisa dikomposisiin, karena nanti ada himpunan yang sama yang mengandung di relasi A dan di relasi B. Nah, contohnya langsung ke sini aja biar mudah. Nah, ini misalnya kita punya relasi yang pertama ini, punya relasi yang kedua S ini. Nah, relasi yang pertama ini diambil dari himpunan 1, 2, 3 dan himpunan 2, 4, 6, 8. Terus dia kan di kartesiankan tuh, perkalian kartesian, terus dapatlah kan misalnya relasinya ini. Nah, relasi yang kedua itu dari 2, 4, 6, 8 dan STU. Berarti kan pakai yang 2, 4, 6, 8-nya tadi juga kan? Sama kan berarti? Ada yang sama di sini. Nah, dari 2, 4, 6, 8 dan STU, kita kan kartesian kan, tadi kan dapatnya 12 nih, tetapi yang diambil cuman yang ini aja. Nah, dari R1 dan R2 ini kita komposisikan, nanti akan menghasilkan hasil pasangan berurut dari himpunan 1, 2, 3 dan STU. Nah, kalau kita gambarkan lebih mudahnya jadi seperti ini. Ini kan 1, 2, 3 dengan 2, 4, 8, 6, 8 nih awalnya. Dari yang ini sama ini menghasilkan kan ini. Nah, berarti ini kan yang kita gambarkan grafiknya atau arah panahnya. Nah, habis itu 2, 4, 6, 8 dengan STU menghasilkan yang ini. Ya toh? Berarti 2, 4, 6, 8 dengan STU menghasilkan anak panah yang didapatkan ini. Nah, terus kalau ditanya hasil komposisi R dan S-nya bagaimana hasilnya? Nah, kalian tinggal cari apakah ada hubungan antara yang paling awal, himpunan paling awal ke himpunan paling akhir. Kalau ada berarti dia masuk jadi anggota pasangan terurut di komposisinya. Ya, contohnya ini 1, 2 ke U kan ada. Dari 1 ke U bisa lewat 2, berarti dia punya pasangan di sini, sehingga 1, U masuk di sini. Terus 1, apalagi 1 ke T. Nah, berarti 1 lewat 6 baru ke T, masuk juga 1 ke T. Terus dari 2 kemana? Bisa 2 ke S bisa, 2 ke T juga bisa. Berarti 2 ke S sama 2 ke T. Terus yang ketiga, 3 ke S bisa, 3 ke T bisa, 3 ke U bisa. Nah, kalau dari 2 ke U ada nggak 2 ke U? Nggak ada ya, berarti dia nggak punya pasangan yang ada di himpunan komposisi. Jadi himpunan komposisi ini yang kita tarik dari himpunan yang paling depan sampai ke himpunan yang paling akhir, yang melewati himpunan tengahnya. Nah, ini harus dipastikan antara relasi yang satu dengan relasi yang kedua ini dia punya irisan himpunan yang digunakan.
Kalau R1 ini kan makanya A1-nya ini, A2-nya ini. Nah, yang relasi kedua ini pakai himpunan yang kedua ke yang ketiga. Jadi dia punya irisan himpunan yang kedua ini. Nah, itu baru kita bisa lakukan komposisi. Gitu. Itu komposisi namanya. Nah, kalau dari sisi enumerasi seperti itu. Kalau matriks, berarti tinggal kita buatkan matriks, kan matriksnya sudah diketahui nih, berarti sudah kita tuliskan matriksnya dulu, R1 dan R2-nya. Nah, cara mencari dekomposisinya, kita seperti perkalian matriks. Kalau irisan dan gabungan kan tadi seperti penjumlahan, tetapi operasinya operasi irisan sama gabungan. Nah, kalau komposisi matriks, dia seperti operasi perkalian. Tetapi isinya di sini kan kalau perkalian 1 kali 0 ditambah 0 kali 0 ditambah 1 kali 1 gitu ya. Baris 1 dengan kolom 1, nanti baris 1 dengan kolom 2, nanti baris 1 dengan kolom 3, kan operasinya perkalian dulu baru totalnya dijumlah. Nah, kalau ini nanti sama persis yang dilakukan operasinya yang mana dengan yang mana, tetapi operasinya bukan jumlah dan kali, tapi irisan dan gabungan. Jadi cuma bedanya di sini. Ini 1 dengan 0 berarti iriskan. Terus 0 dengan 0 ini iriskan. Ini 1 dengan 1 iriskan. Nah, hasilnya digabung. Jadi ini kan 1 dengan 0, irisannya berarti kan 0. Karena yang terkecil toh. 0 dengan 0, irisannya juga 0. 1 dengan 1, irisannya 1. Berarti 0 gabung 1 kan 1 di sini. Nah, gitu ya, seterusnya sampai yang baris 3, kolom 3. Sehingga didapat matriks komposisinya ini. Gitu. Kalau kita mau bawa kembali ke himpunannya, ya kita definisikan dulu nih soalnya R1, R2-nya apa, kita bikin bentuk matriksnya dulu seperti apa, kita bawa ke sini, hasil komposisinya ini, baru kita kembalikan lagi ke hasil komposisi dalam bentuk enumerasinya. Itu kalau pakai matriks. Nah, matriks komposisi juga nggak terbatas cuma 2 himpunan, bisa lebih. Misalnya R1, komposisi R2, komposisi R3, dan seterusnya. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Jadi R1 dikomposisikan dengan R2 dulu, hasilnya dikomposisikan lagi, dan seterusnya. Itu sifat komposisi. Ya, nah ini juga sama yang di bawahnya. Gitu. Nah, contohnya yang ini adalah jika dia komposisi dengan dirinya sendiri. Ditulisnya biasanya R kuadrat. Nah, berarti dapatnya ini. Nah, ini didapat dari pakai matriks juga. Berarti nanti kalau R1-nya ini kan tinggal dikalikan dengan dirinya sendiri toh. Hasil operasi matriksnya nanti dapatnya ini. Nah, ini didapat dari himpunannya tadi. Kartesiannya dulu kita jabarkan, berarti yang ada satunya inilah yang jadi himpunan komposisinya. Nanti ketemunya ini. Nah, sampai sini gitu, ada pertanyaan dulu nggak? Sampai komposisi. Ini izin bertanya, Bu. Gimana? Itu tentang diagramnya tadi itu sudah paten kah, Bu? Yang mana diagramnya? Yang tadi diagram STU itu. Ini, Bu, yang di bawah. Ya, itu. Ini cuma untuk contoh yang ini, Mas. Untuk menentukan garis-garisnya itu bagaimana, Bu? Untuk menentukan komposisinya, toh? Iya. Ya, jadi ini digunakan untuk mengerjakan soal ini. Jadi ini salah satu cara bisa pakai komposisi, gambar, bisa pakai matriks. Kalau yang pakai gambar, berarti kita gambarkan dulu himpunannya apa aja. Nah, di sini kan yang pertama, relasi pertama kan ini. Nah, relasi ini diambil dari himpunan 1, 2, 3 sama 2, 4, 6, 8. Berarti kita gambarkan dulu yang pertama. 1, 2, 3 sama 2, 4, 6, 8. Kalau sudah digambar, ini kan relasinya sudah diketahui nih di soal. Berarti kita pasang-pasangkan aja kan. 1 ke 2, 1 ke 6. Berarti kan ini garisnya. 1 ke 2, 1 ke 6, 2 ke 4. Terus 3 ke 4, 3 ke 6, 3 ke 8. Kan sudah selesai nih, Mas. Gitu? Yang pertama. Terus yang kedua, ada relasi lagi nih dari 2468 ke STU. Menghasilkan yang atas ini, 2U, 4S, 4T, 6T, 8U. Berarti kita gambarin lagi. 2468-nya kan sudah nih di sini. Nah, tinggal kita bikin himpunan STU-nya sebelahnya sini. Nah, kita gariskan sesuai dengan relasi yang diminta ini. 2U, 4S, 4T, 6T, 8U. Berarti 2U sini, 4S, 4T, 6T, sama 8U. Ya toh? Sampai situ bisa
gambarkannya dulu. Bisa, Bu. Nah, kalau sudah, dari sini kita bisa lihat komposisi itu yang mana. Komposisi itu yang ada hubungan atau ada rute, istilahnya ya, rute aja, yang ada rute dari himpunan awal ke himpunan akhir. Yang ada rutenya berarti yang mana? Yang Dari 1, 2, U. Nah, nanti yang kita ambil cuma 1 sama U-nya saja. Berarti yang dituliskan nanti cuma 1, U. Gitu. Terus mana lagi? 26T. 1 tadi masih ada nggak? 1. Iya, 16T maksud Nah, saya. berarti nanti yang diambil 1, T-nya aja di sini. Jadi 1, U, 1, T. Terus? Terus 24S. Berarti yang diambil 2 sama Oh, S-nya saja. berarti yang ditulis yang depan dan yang paling belakang gitu, Bu. Yang depan sama yang belakang, tapi yang punya rute. Oh ya. Kalau dari Baik. sisi gambar, Gambar. diagram. Kalau dari sisi matriks, bisa juga dihitung pakai ini. Cuman nanti ini kita perlu rubah dulu ke bentuk matriks kan. Yang R sama S-nya kan kita ubah dulu ke bentuk matriks. 01, ini kan bisa dibikin kan, kalau kita punya himpunan 3 sama 4, berarti kan nanti 3 kali 4 matriksnya. Nah, yang kita isi 1 kan yang ini saja, 1,2, 1,6, 2,4, 3,4, 3,6, 3,8. Yang lainnya kan 0. Nanti kan kita dapat matriks 1 dan matriks R dan matriks S. Nah, nanti kalau sudah dapat matriks S sama matriks R, tadi R sama S, kita kalikan. Proses komposisinya kalau pakai matriks, kita seperti mengoperasikan perkalian matriks. Ya toh? Tapi bukan kali sama tambah, tetapi di sini irisan, kalinya diganti irisan, tambahnya diganti gabungan. Nah, jadi bukan perkalian dan penjumlahan ya, di sini bedanya di situ aja, di operasinya. Nah, hasil komposisinya nanti dapatlah matriks baru, yang mana nanti hasil enumerasi apa untuk kita definisikan kembali ke pasangan berurutnya, ya tinggal ini nanti elemennya apa yang di sini. Ya toh, yang ini apa, yang ini apa. Jadi kan nanti ada 5 berarti pasangan terurutnya dari komposisi R sama S-nya tadi. Nah, Anda bisa buktikan nih, yang ini dikerjain pakai matriks, sama nggak nanti jawabannya dengan ini. Hasilnya sama nggak dengan ini. Ini bisa dibuktikan. Kalau benar harusnya sama. Gitu? Ada yang mau ditanya lagi? Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Makanya kan di atas tadi ada matriks dulu supaya mungkin dalam buku ini memang memberitahu bahwa untuk korelasi ada kaitannya dengan pendefinisian atau operasi-operasi matriks dipakai lagi gitu di sini. Nah, jadi sampai sini dulu lah ya, sampai komposisi matriks. Sampai komposisi matriks. Sebenarnya masih ada sifat-sifat, tapi mungkin biarkan dulu saja. Nanti kita masih banyak di bawah ya. Masih banyak, nanti minggu depan saya lanjut ke sifat-sifat sampai fungsi, biar tidak terlalu campur ya. Nah, jadi untuk yang minggu ini dihabiskan sampai komposisi. Nah, cepat ya. Kok pas ini cepat ya? Karena nggak ada yang tanya, tanyanya cuma sedikit. Nggak ada pertanyaan dulu lagi selain masnya tadi. Di buku ini juga ada soal-soal. Di buku ini ada soal-soalnya lagi. Enak buku ini tuh menurut saya karena latihan sama materinya tuh sinkron gitu. Jadi belajarnya tuh enak. Jadi saya mau bikin PPT buat apa lagi kan? Ya, wong sudah ada semua di sini materinya. Saya cuma ngopi aja ya sama aja isinya jadi copy paste dari buku juga. Buku ini menurut saya enak dipelajari dan soal-soalnya juga dikerjakan lumayan cukup mudah disajikan karena dia bikin soal-soalnya pun juga nggak jauh-jauh dari contoh yang ada di teori-teori atasnya. Jadi Anda lebih bisa mudah untuk mempelajari. Nah, ini contohnya nanti latihan yang barusan kita pelajari dari mulai relasi sampai komposisi ada di halaman 144. Ini contoh nomor 1 nih. Tuliskan pasangan terurut dari relasi R, A 01234 dan ke B 0123. Berarti ini ada berapa kartesiannya? Pasangan terurut kartesiannya ada berapa nanti dari A ke B?
Berapa? 20 bukan, Bu? 20. Ya, betul. Betul. Mas Rizky juga betul. Kalau sudah, nah itu kan kalau kita suruh menjabarkan pasangan terurutnya, ada 20. Sebentar. Kalau kita mau menjabarkan pasangan terurutnya kan ada 20. Tapi Anda harus jeli di sini soalnya. Dalam hal ini, pasangan terurutnya tadi itu anggota relasi, tetapi relasinya jika A lebih besar dari B kan belum tentu toh. Misalnya ini 0,0 kan A-nya sama dengan B. 0,1 kan A-nya lebih kecil dari B. Ya, 0,2, 0,3. Ini kan tidak sesuai dong dengan relasi A lebih besar dari B. Berarti kan bukan itu yang kalian tuliskan nanti, tetapi hanya pasangan terurut yang memenuhi relasi A lebih besar dari B. Itu ya. Nah, itu nomor 1. Ya, nomor 2 hampir sama. Berarti ini R-nya 1, 2, 3, 4. Nah, ini kalau cuma 1 berarti relasi terhadap dirinya sendiri nih. Berarti relasinya terhadap dirinya sendiri. Berarti kalau ini 4, 1, 2, 3, 4 terhadap dia juga. Berarti ada 16 nanti. Nah, kita jabarkan dulu kita jabarkan dulu pasangan terurutnya sebanyak 16, baru kita cari relasi apa yang diminta. Yang X kuadrat lebih besar sama dengan Y. Nah, berarti kalau cuma yang diminta relasi yang X kuadrat lebih besar sama dengan Y, kan nggak ditulis semua tuh. Berarti yang mana yang dituliskan. Tetapi saya minta pastikan setiap Anda menentukan relasi dari sebuah himpunan A, B, itu tuliskan dulu kartesiannya. Seluruh pasangan berurut kartesiannya. Kalau enggak nanti ada yang kelewat. Gitu. Supaya kita nggak ada yang kelewat, sajikan dulu seluruh pasangan terurutnya. Misalnya 20, ya tuliskan dulu semuanya 20, baru nanti relasinya kita ambil dari situ yang sesuai dengan definisi relasinya yang mana. Jangan langsung. Kalau langsung bisa jadi nanti Anda ada yang nggak masuk gitu, ada yang kelewat. Biasakan dituliskan dulu semua. Ya, itu yang nomor 1 sama 2. Ya, nomor 3, ini semua juga sudah. Relasi R-nya ini, X-nya ini, berarti ini terhadap dirinya sendiri juga nih X-nya. Berarti ke 1, 2, 3, ke 1, 2, 3 lagi ada 9. Tetapi yang diminta relasinya cuma 5 ini. Nah, disuruh gambarkan atau sajikan dalam bentuk tabel, matriks, dan graf berarah. Nah, ini sudah juga. Ya, nomor 4, ini belum ya, karena kita belum mempelajari sifat refleksif dan lain-lain tadi. Jadi 4 ini dilewat saja, nomor 5 juga dilewat saja. Jadi 1, 2, 3, terus ke 6. Nomor 6, ini komposisi tadi. Kalau kita punya relasi R ini dan S ini, tentukan komposisi SOR dan ROS. Kalau SOR berarti S-nya dulu baru R, kalau ROS berarti R dulu baru S. Nah, ini kerjakan. Seperti pakai yang gambar tadi boleh. Ya. Kemudian pakai gambar boleh, pakai matriks boleh ya nomor 6 ini. Ya, nomor 7 ini operasinya. Seperti tadi persis contohnya, cuma diganti saja nih relasinya R sama S-nya, irisan, gabungan, selisih, dan setangkut. Terus yang nomor 8, ini komposisi lagi, ROS-nya. 9 dan 10 ini lewati saja, karena ini sebentar, nomor 9, nyatakan pasangan terurut dari relasi yang berkorespondensi dengan matriks. Korespondensi ya, kita lewati dulu. Berarti nomor 9 ini belum ada korespondensi, tadi kita belum bahas itu. Nomor 10 juga belum. Karena kalau kita mau gambarin grafnya, nomor 9 ini harus ketemu dulu. Jadi 9 dan 10 lewatin dulu, baru nomor 11 disuruh menghitung operasinya, irisan, gabungan, dan komposisi. Nomor 12 juga belum. Sehingga sampai nomor, ini nomor 14 juga bisa. Sampai nomor 14 bisa ya, ini. Jadi, coba kita detailkan di chat soalnya.
halaman 144 nomor 1, 2, 3, 4. 56 kan tadi enggak ya? Kok 3, 4. 45 yang enggak ya. Jadi 6, 1, 2, 3 terus langsung ke 6, 7, 8, 9, 10 kan tidak ya, belum tadi. Terus 11 sama 14. Nah, itu yang dikerjakan. Yang nomor 14 ini adalah inverse, relasi inverse ya. Yang B ini relasi komplement. Ini ini R atas itu nanti R komplement lawannya. Jadi soal nomor 12 mana? Nah, ini kan dari soal nomor 12, ini kan ada nih soalnya. Gitu. A-nya 1, 2, 3, 4, ini relasinya kepada dirinya sendiri berarti kan nanti kalau misalnya Anda mencari relasi inverse-nya seperti yang teori di atas tadi kan yang saya jelaskan, kalau mau mencari inverse-nya berarti kan kebalikannya toh dari R-nya. Kebalikan posisinya. Kalau mencari komplemennya, berarti kalau R-nya ini, R komplemennya berarti yang selain ini, di dalam hasil perkalian kartesiannya. Ya enggak? Nah, kalau R kuadrat, berarti R dikomposisikan dengan dirinya sendiri. Jadi ini dikomposisikan dengan dirinya sendiri. Tadi bisa pakai diagram panah, bisa juga pakai matriks. Kalau R pangkat 3 berarti habis dikomposisikan dengan dirinya sendiri, dikomposisikan lagi dengan dirinya sendiri. Jadi 3 kali. Itu nomor 14. Saya rasa bisa itu, karena sudah juga. Boleh, kalau nggak ada ketentuannya di sini berarti boleh pakai graf berarah, boleh pakai matriks. Ya, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 14. Ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Nggak ada. Mau dikerjakan sekarang apa disimpan terus dikerjakan? Maksudnya ini kan waktunya masih panjang sampai jam 4 ya. Ini kan ya intinya dikerjain sama kalian. Biasanya kalau di kelas ya saya nggak akan mengejar seluruh jam itu untuk membahas ngomong aja gitu. Jadi ada materi kalian ngerjain, ada materi kalian ngerjain gitu. Nah ini kan sudah selesai toh materinya. Nah ini tinggal kalian yang ngerjakan gitu. Cuman biasanya kalau di kelas kan kita bisa jawab sama-sama sampai waktunya selesai. Nah kalau di online ini ya bisa saja saya kerjakan latihan kalau saya gitu di kelas. Tapi kalau di online ini susah sekali. Saya udah nunggu 1 jam, 1 jam nggak ada yang selesai-selesai. Nah itu nggak bisa juga karena kita jarak jauh ya. Bagaimana mau melihat proses pengerjaannya. Kalau yang di kelas kita bisa sambil bantu langsung di papan atau datang ke tempat duduk ngajarkan gitu. Cuman ya itu tah kendalanya kalau online seperti itu. Jadi kita tetap saling pegang kepercayaan aja sih. Kalau kita sama-sama begini ya, kalian juga ngerjakan, saya juga memberikan materi. Tapi kalau Anda mau minta evaluasi ya nanti kita evaluasi kayak tadi untuk saya masuk tadi kan saya tanyakan sudah benar atau belum gitu jawabannya. Gimana? Mau dikerjakan sekarang atau mau disimpan? Ini kelas D kan. Baik, Ibu itu tugas. Nah, itu. Mas Guru, gimana Mas? Kira-kira bisa ngikutin nggak ya Mas Guru? Mas Guru ada kesulitan gimana? Ada pendamping nggak? Pendamping nggak?
Sambil persensi ya, itu persensinya sudah saya taruh di situ. Bisa persensi? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Oke, silahkan nanti dikerjakan aja ya, berarti ya. Dilihat nanti kalau misalnya kalian butuh mau bertanya juga di grup juga bisa ya sebenarnya di nomor berapa. Tapi semuanya saya itu sudah semua tadi tuh. Sudah materinya pun sudah sama persis, nggak jauh beda dengan soalnya. Kecuali ada soal-soal yang agak berbeda mungkin saya bisa arahkan, tapi tadi soal-soalnya saya rasa cukup jelas ya, hampir sama semua dengan contoh-contoh yang ada di atas. Nah, tinggal kalian sebenarnya perbanyak latihan soal sih. Kalau untuk mata kuliah dasar-dasar matematika seperti ini kan juga besok mungkin nggak semuanya dipakai ya. Bukannya nggak, ini kan gimana ya? Untuk dipakainya langsung gitu belum tentu semuanya. Mungkin kalau kalian yang ngambil SCR lebih banyak dipakai sama anak SCR gitu yang hitung-hitung. Tetapi untuk dasar teori logikanya itu kuatnya harusnya juga dipahami gitu. Karena dasar-dasar dari pemrograman dan lain-lain coding itu kan logikanya kan harus kuat. Kalau logikanya kuat, matematikanya itu harusnya kuat juga. Dasar untuk mengcoding itu kan kalau kita nggak tahu langkah-langkahnya itu kan susah ya. Gimana kita mau ngoding kalau nggak tahu langkah-langkahnya, jalan ceritanya. Sementara kita mengkomputerisasi perhitungan kan gitu. Kan adanya komputer itu ya untuk mengkomputerisasi manual perhitungan kan. Nah, kalau manual perhitungan kita step by step-nya nggak ngerti, apa yang mau di-coding kan gitu ya. Dan di dalam ilmu matematika itu semuanya proses pengerjaannya itu kan berurut. Jadi biasanya kalau senang matematika dia orangnya urut, pasti kayak gitu. Dia suka ngurut, tidak suka lengkap-lengkap karena dia biasanya seperti itu pekerjaannya. Nah, sebenarnya sinkron juga dengan orang komputer programmer. Dia kan membuat coding itu kan sesuai dengan alurnya toh, sesuai dengan langkah-langkahnya. Kita bicara bikin sampai aplikasi jadi itu kan juga harus survei, harus cari tahu step-stepnya sehingga benar nanti hasil keluarannya antara yang manual dengan yang program kan gitu. Jadi emang kalau biasanya orang komputer itu dia ada background matematikanya. Kalau kita di kuliah di kampus lain misalnya kayak UGM atau Undip itu ilmu komputer ya namanya ya, itu masuk bahkan dalam bidang studi matematika, bukan jurusan loh ya. Kalau di matematika itu aja masuk dalam salah satu program studi. Tapi di sana itu kan ada jurusan, ada program studi, jurusan di atasnya. Jadi ini kayak setara gitu, setara di bawah keilmuan matematika. Komputer, matematika, statistika itu setara di bawah jurusan matematika karena dianggap tiga ini sama. Mereka mempunyai dasar teori yang sama gitu. Cuman satu implementasinya kemana, satu kemana lebih lebih ke statistika, mungkin lebih ke pengolahan data, komputer untuk komputasi, ya matematika sendiri untuk pengembangan teori dan lain-lain. Nah, jadi nggak ada yang salah kalau memang betul di dalam mata kuliah informatika itu banyak dasar-dasar matematikanya dan itu memang betul gitu adanya ya, banyak digunakan nanti selanjutnya. Kalau Anda nggak bisa ngoding algoritma ya gimana gitu ya. Padahal semua syaratnya kan untuk tugas akhir harus ada metode yang diterapkan. Nah, sampai saat ini pun kakak kelas kalian juga banyak yang belum menerapkan itu. Nah, itu nanti akan berimbas sama nilai juga. Ya kalau udah nggak bisa mau diapain lagi, tapi ya tinggal nilainya saja. Nanti yang disesuaikan kan gitu. Kalau orang SI, dia kan membuat sistem, menciptakan sistem sesuai dengan keadaan kondisi instansi. Semakin kompleks, sistemnya semakin bagus. Berarti dia betul-betul bisa mencerminkan apa yang terjadi di instansi gitu loh, sampai sedetail-detailnya. Tapi kalau informatika itu ditambahkan dengan semacam fitur untuk
perhitungan atau pengambilan keputusan yang nanti hasil keputusan itu untuk penunjang tambahan informasi. Jadi ada informasi yang bisa ditarik lah gitu dari aplikasi itu selain membuat sistem sesuai dengan apa yang terjadi di sana, tetapi ada tambahan, ada informasi dari algoritma tertentu yang bisa kita tarik yang diterapkan di aplikasi itu gitu. Jadi harus ada poin plusnya lah istilahnya, entah itu algoritma atau teknologinya. Kalau orang web boleh masuk ke teknologinya, algoritmanya juga boleh. Kalau nanti anak SCR ya boleh juga menggunakan algoritma yang bisa ditetapkan sesuai dengan aplikasi yang mau dia buat. Ya, nanti banyak materi-materi aplikasi untuk penunjang materi-materi algoritma untuk penunjang aplikasi nanti yang bisa dipelajari di semester-semester. Biasanya mulai dari semester 5 itu sudah dapat. Ya, sudah dapat mata kuliah yang isinya ada algoritma-algoritma itu. Oke, mungkin ada lagi mata kuliahnya saya rasa sudah cukup dulu ya. Atau mau dikerjain sekarang nih soalnya? Dikumpulin sampai 3:30. Ada kuliah, Bu. Oh, udah kuliah. Emang kuliahnya jam berapa? Jam 15.30. Ayo, kan 3:30. Ayo kan 3:30 toh. Habis ini kan terus selesai. Jadi nggak ada tugas di dalam, nggak ada tugas tambahan untuk minggu depan. Kalau kalian mau kerja ini sekarang. Ya udah nggak apa-apa ini ya, disimpan ya untuk minggu depan ya. Baik, Bu. Nanti saya buatkan tempat pengumpulannya. Seperti biasa ada di buku materinya ya, sudah saya upload minggu lalu. Saya rasa itu saja mungkin. Kalau tidak ada lagi, saya tutup ya. Minggu depan kita lanjutkan lagi. Ini masih lumayan cukup banyak. Nanti masuk ke teori. Oh iya, saya tadi lupa. Minggu kelima kita kuis ya. Minggu kelima. Kan ini minggu ketiga toh. Minggu depan minggu keempat. Jadi satu minggu lagi, minggu kelima kita kuis. Kita kuis tentang relasi dan fungsi. Sama himpunan. Himpunan, relasi, dan fungsi. Terus kuis, baru nanti masuk ke graph dan tree. Minggu ke-6, 7. Oh iya, cuma tinggal 2 ya, graph dan tree-nya. Ya nanti kita lihat 6 dan 7 graph dan tree kita coba bisa selesaikan. Pokoknya minggu kelima saya mau kuis dulu. Itu ya, nanti dipersiapkan. Baik, Bu.